Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menu. Siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya menu ya? Di setiap restoran atau tempat pelayanan makanan, pasti menu itu adalah yang pertama akan dilihat oleh konsumen ya. Baik, apa itu menu? Di dalam bahasa asing ya, menu itu berasal dari menu atau catatan kecil. Jadi secara sejarah itu sebenarnya merupakan kertas kecil yang diisi nama-nama makanannya yang kemudian diletakkan di dekat makanan yang dipajang ya, sehingga pada akhirnya catatan kecil tersebut dikatakan menu ya. Maka para pelanggan dapat mengetahui nama-nama makanan yang dapat dinikmati pada waktu itu dengan secari kertas dan tulisan yang menarik yang biasanya juga dipajang di depan pintu, depan restoran ya, di atas meja gitu ya. Nah, menu menurut Mertayasa merupakan daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam bahasa Prancis namanya le menu, dalam bahasa Inggris namanya bill of fare ya. Sehingga dapat disimpulkan pengertian menu yaitu daftar susunan makanan hidangan untuk para tamu. Oke. Apa fungsinya dari menu? Yaitu alat komunikasi. Ya, tentu saja dia merupakan alat komunikasi. Nomor satu, dia merupakan alat komunikasi dari perusahaan atau dari restorannya itu kepada pelanggan. Dia juga merupakan media promosi ya, ketika kita pajang di depan maupun dipajang di atas meja. Fungsi menu bagi dapur juga bisa menentukan bahan makanan yang akan dibeli ya, jumlahnya, alat, kemudian personalianya ya, siapa yang akan memasak menu tersebut. Kemudian fungsi lain adalah sebagai menentukan table setup ya, sebagai menentukan dari mejanya juga ya. Jadi menu juga bisa memengaruhi table setup dan juga personalia. Serta alat-alatnya ya bisa ditentukan. Kemudian bagi tamu ini merupakan alat untuk memilih makanan sebagai pedoman untuk mengukur daya beli. Nah, jadi dari menu tersebut pemilik pun bisa mengetahui daya belinya ya. Baik, setelah ini kita akan kenalan sama struktur menu ya. Menu itu kalau dalam eh, model ya. Jadi ada modern, menu klasik ya. Sebenarnya menu klasik itu biasanya tersusun dari 14 hidangan. Ya, tidak terbatas 7 dan 8. Nah, ini dulu ya. Jadi menu klasik dulu itu sangat banyak sekali ya. Entah ini perutnya luar biasa ya. Kalau zaman sekarang menu itu udah mulai singkat karena tidak bisa semua dimakan ya. Mungkin dari postur tubuh manusianya juga beda dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau sekarang manusia humannya itu semakin kecil sehingga untuk makan pun porsinya tidak banyak. Nah, kalau dulu itu orang-orangnya ya, boleh kalian bisa lihat makam-makam orang-orang terdahulu itu panjang-panjang ya. Jadi kita bayangin aja ya, kalau mereka tentu saja postur tubuhnya lebih tinggi atau lebih besar dari eee, orang-orang sekarang. Nah, ini makanya ada kerangka menu klasik ya, sampai 14 menu loh teman-teman, ya. Sampai ada 14 menu, di sini ada dari appetizer, ada soup, ada kemudian fish, each. Ini bukan jenis, hidangan ya, tapi ini jenis menu ya. Menunya yang dari ikan, yang dari telur ya, kemudian ada
entree, ada main course, ada es krim ya, jenisnya salah satunya sorbet, ada roti rush, ada vegetable, yang manis ada, yang, gurih ada, yang akhirnya menu yang terakhir ada kopi, ada dessert. Kemudian menu menu modernnya itu mulai berkembang lagi ya, jadi dari 14 menu tadi akhirnya terpecah ya, ada yang 3 menu, ada yang sampai 5 menu. Jadi kalau yang 3 menu ini ada soup, main course, dessert. Kalau yang 4 menu yang biasa kita pelajari ya. Kemudian ada juga yang 5 menu ya. Jadi dari appetizer, soup, ada entree-nya, kemudian ada main course dan dessert. Nah, yang justru sedikit tadi merupakan menu-menu modern ya, yang sekarang kita sering alami itu merupakan menu modern. Itu tadi struktur menu ya namanya. Kemudian ada jenis menu. Jadi kita harus tahu juga jenis menu ya. Jadi ada menu yang menurut Mirtayasa ya, dia bikin buku tahun 2012 itu tentang ala carte menu ya. Jadi apa itu ala carte? Yang artinya from the cart atau merupakan menu permanen atau standar dari restoran tersebut. Dengan kata lain, ala carte bisa diartikan yaitu menu yang mencantumkan daftar hidangan yang disediakan oleh restoran. Dan pada setiap hidangannya itu ada harganya ya. Hidangan tersebut harus dimasak dahulu setelah dipesan. Jadi biasanya hidangan ala carte itu akan diolah setelah pesanannya itu masuk. Kemudian tamu menunggu hidangan yang dimasak agak sedikit lama. Oke. Kemudian di sini ala carte menunya ini contohnya ya. Jadi bedanya sama menu-menu buffet atau yang lain itu kalau ala carte itu setiap menunya ada harganya ya. Jadi di restoran-restoran yang sering kita ada harganya itu ya, itu namanya ala carte menu. Nah, sedangkan kalau kita ikut table manner ya di restoran atau di hotel itu ada menu susunan yang isinya ada 4 atau 3 ya. 3 menu atau 4 menu atau mungkin bahkan 5 menu ya. Makanannya biasanya dari appetizer sampai ke dessert serta kopi ya, kopi atau tea. Nah, itu mereka dijualnya itu per orang tapi paketan. Nah, itu namanya table d'hôte menu ya. Kamu tidak ada pilihan menunya ya. Jadi dia nggak bisa mengganti banyak ya di situ. Jadi dia udah paketan gitu ya. Kayak menu paket, menu hemat gitu ya. Nah, itu table d'hôte. Kemudian ada set menu, oke. Ada set menu di sini. Set menu pilihan seperti untuk banket ya. Kalau ada jamuan koktail atau jamuan promosi jabatan ya kan ada atau rombongan. Nah, ini set menu ini yang biasanya kita sebut buffet ya. Oh bukan buffet, yang ini khusus khusus pesta. Yang ini khusus pesta ya. Nah, atau khusus rombongan. Ini hampir sama dengan tabel hot tapi dia sudah lebih banyak ya, dia menunya lebih banyak dan lebih bertema ya. Jadi misalnya rombongan, untuk party ya, ya menunya menu party gitu ya. Rombongannya untuk wisatawan, nah itu menunya juga beda. Kemudian ada buffet menu, itu yang dipajang ya. Jadi ada meja panjang dan pelanggan dapat mengambil sesukanya, buffet atau kita biasanya sebut all you can eat ya. Nah, itu masuk menu buffet. Jadi pihak hotel itu menyediakan appetizer sampai dessert di situ dan kita dapat harganya ya, dapat harganya. Ya kita terserah, kita mau makan semua atau tidak itu terserah pelanggannya ya. Itu namanya buffet menu. Kemudian plate atau special today itu menu yang disediakan oleh restoran, menu istimewa
Ini hampir sama dengan menu yang tadi ya, yang apa namanya, yang ini, yang special party. Ini hampir sama dengan yang ini ya sebenarnya. Nah, cuma dia itu ada apa namanya, cuma jenis hidangannya tidak tercantum dalam daftar menu setiap harinya. Jadi dia itu hanya special today. Misalnya hari ini doang ini ya ada dessert tentang ada mosh mosh dessert gitu ya. Hanya hari Jumat aja. Nah, itu special today. Jadi dia tidak ada dalam buku menu, tapi dia ada dalam misalnya akan ditampilkan tuh di papan mereka. Kemudian menu klasik ya, menu klasik yang tadi saya ceritakan bahwa di abad 15 sampai ke 17 raja-raja itu punya menu ya. Ada yang 13 menu, ada yang 14 menu gitu ya. Jadi banyak kali. Nah, kemudian di sini adapun kelima menu tersebut sebagai berikut. Oke, ada ini menu yang biasanya apa namanya, yang biasanya kita hidangkan sih di negara manapun. Kemudian berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu ada juga menu yang kita biasa dapat di hotel ya. Ada breakfast menu, ada lunch, ada dinner, ada supper mungkin ya yang malam hari, yang tengah malam itu ada supper menu. Jadi di sini sih nggak ada ya, tapi di realnya ada. Jadi berdasarkan waktu itu ada beberapa menu yang mungkin brunch juga masuk ya. Kemudian sifat menu. Nah, ini setiap sifat menu ada yang bersifat statistik menu, ada yang seasonal atau siklus ya. Menu siklus. Nah, kalau statik atau tetap itu pelanggan itu tetap ya dari awal dia buka sampai akhir dia menunya itu, paling nambah-nambah doang ya, tapi bukan terus ganti. Tapi kalau siklus itu setiap 1 minggu sekali dia ganti, seperti menu di rumah sakit ya, seperti menu di rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun menu ya ketika kita sudah punya bisnis, kita berpikir, restoran, kita berpikir untuk membangun, catering gitu kan ya. Nah, kita perlu menyusun menu ya, meskipun dia itu misalnya catering atau nasi box ya, itu lebih baik kalian itu punya daftar menu ya. Tentu aja ini untuk membantu komunikasi antara, kamu dengan pelanggannya. Dalam merancang menu, faktor bentuk, warna tulisan, dekorasi itu memiliki peran besar menarik tamu. Oke. Diperlukan ide kreatif untuk membuat menu agar menjadi alat promosi dan pemberi informasi yang akurat dan tepat. Ya, karena apa? Hubungannya sama harga tadi ya. Kalau kita punya buku menu, maka harga pun akan kelihatan di situ dan pelanggan itu bisa memperkirakan gitu ya. Dalam prakteknya, desain menu terdiri dari single sheet menu, ada yang multi page. Ya, kalau menunya nggak banyak biasanya cuma ada single sheet ya atau, satu daftar gitu ya. Tapi kalau menunya banyak atau menunya ada kelompoknya ya, misalnya kelompok nasi, ini ada nasi, menu nasi, nasi goreng, nasi kebuli gitu kan. Ada nasi langgi gitu kan. Ada menu yang lain tentang kelompok minuman, itu juga bisa. Jadi itu ada multi-pack menu. Nah, dalam, Aaron dalam bukunya tentang desain menu, sebuah menu itu harus memiliki poin penting. Yang pertama adalah warna. Ya, biasanya warna itu hampir sama dengan model restoran. Itu ya. Dengan, apa, cat-catnya restoran itu disamain biasanya. Kemudian ada tata letak atau, eee, tata letak itu saat melihat langsung
tertuju pada bagian tengah sebelum akhirnya melirik bagian kanan kiri ya. Jadi menu itu memang harus letaknya harus di tengah ya, jangan yang di pinggir, yang di atas, yang di bawah gitu kan. Kita harus langsung to the point di dalam menu itu, nggak usah pakai kata pengantar juga ya, nggak usah pakai say hello di atas menunya itu. Langsung aja ditulisin menunya. Hati-hati dengan trik meletakkan menu berharga sedikit lebih mahal di bagian teratas ya. Jadi yang diletakkan paling atas adalah yang paling murah ya. Jangan yang paling mahal, karena menu yang berharga sedikit mahal itu akan menganggap menu yang lainnya pastinya lebih mahal nih gitu. Ya. Cara ini bertujuan untuk membuat pengunjung itu merasa, oh, harganya tuh murah ya gitu. Jadi letakkan harga yang paling murah itu paling atas. Kemudian umumnya harga jangan dibulatkan ya, tidak bulat untuk mengesankan harga terbaik. Namun sebaliknya, restoran eksklusif cenderung menggunakan angka bulat ya. Oh, padahal sekarang itu seperti itu, Bu. Nggak harus nggak harus restoran mewah, Bu. Kayak warteg-warteg aja dibuletin tuh, Bu, 15.000 gitu menu-menu. Padahal sebenarnya bagusnya itu angka-angkanya itu angka-angka yang tidak bulat ya. Kemudian ada deskripsi ya. Ada deskripsi kata-katanya, di dalamnya mereka akan menikmati apa dalam sebuah menu tersebut gitu ya. Ya kan? Nah, kita bisa juga mengatakan ini menu udang bakar. Nah, di dalamnya kita bumbuin dengan menggunakan bla 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 gitu kan. Maka deskripsi tersebut bisa membuat imajinasi daripada pelanggan sehingga pelanggannya tertarik dengan menu tersebut ya. Oh, di dalamnya itu enggak cuma udang bakar biasa ini, ada saus ininya. Oh, ini ada saus pedesnya ini. Maka jangan yang udang bakar yang ini, udang bakar yang lain coba gitu ya. Atau jadi udang goreng. Misalnya udang goreng diolah dengan menggunakan tepung dan memiliki tekstur crispy dan lain-lain gitu ya. Gurih, manis. Nah, itu bisa dideskripsikan. Itu lebih bagus ya. Lebih bagus dideskripsikan. Maka kalau ada deskripsi ini biasanya ada di menu yang halamannya banyak ya, atau pengelompokan menu. Kemudian ada variasi, pemilik restoran yang cerdas akan menampilkan 7 menu dalam setiap bagian. Jumlah ini dirasa cukup untuk membuat pilihan namun tidak membuat pengunjung kesulitan. Jadi dalam setiap kelompok itu paling tidak 7 menu dia sajikan ya. Misalnya minuman, ada air putih. Ya, yang paling murah kan ditaruhnya paling murah dulu air putih. Kemudian air soda gitu kan. Kemudian air es, ada es teh, kemudian es jeruk, baru nanti lemon tea, campuran dan lain-lain. Ada nanti milk ya. Nah, itu kan sudah menampilkan 7 menu ya, dan artinya dia bisa membuat pelanggan itu menentukan pilihannya ya. Oh, aku nggak suka yang ini. Karena setiap pelanggan itu pasti punya selera masing-masing ya. Oke, baik, ini materi menunya sudah saya sampaikan ya, materi menu, dan untuk materi-materi yang lain tentunya sudah saya sampaikan di awal. Nah, untuk selanjutnya untuk mengganti daring ini, maka kalian perlu membuat sebuah menu ya, menu dari model à la carte, table d'hôte ya, à la carte, table d'hôte dan buffet menu ya. Jadi kalian desain sendiri menu-menunya, jangan pakai bahasa Inggris ya, pakai aja bahasa Indonesia. Kalaupun ada bahasa Inggrisnya nggak apa-apa, jadi di situ ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, nanti tugas ini akan silakan dikumpulkan di minggu depan ya. Jadi setiap setiap individu itu membuat menu ya, yang harus dilaminating ya. Jadi memilih satu menu ya, memilih satu menu. Nah, nanti akan ada pembagian
di grup ya. Nanti saya akan bagikan menu-menunya yang kalian harus buat setiap individu, oke? Oke, jadi kalian, harus punya imajinasi untuk membuat menu, ya. Baik, terima kasih. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.